Astagfirullah, percaya banget curhat sama wakil kepala toko, malah nyawa melayang. Ini nih modus curhat berujung maut yang bikin kita ini mikir 2 kali harusnya sebelum sepil masalah ke atasan. Cewek mana yang gak sakit hati kalau tahu semua problem yang dia ceritain gitu ya malah jadi pintu masuk buat si cowok jahat ini ngincer harta dan kehormatannya. Sudah siap gelar tikernya? Karena kita akan mulai ceritanya ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Ini cerita bener-bener sakit dan gak masuk akal. Ini tentang Dina Oktaviani, cewek berusia 21 tahun, karyawati minimarket Alfamart yang masih muda, cantik dan tentunya rajin bekerja. Di toko itu dia dekat dengan semua orang tentunya ya, termasuk wakil kepala tokonya. Namanya Herianto atau kita panggil saja Bang Heri. Usianya ini 27 tahun, secara job desk gitu ya, Dina pasti respect banget kan ya sama Bang Heri ini. Apalagi tokonya di rest area tol Cipularang. Logikanya Harry ini harusnya jadi pelindung dan panutan dong bagi anak buahnya gitu atau teman-teman tokonya. Tapi warga justru disinilah awal bencana itu dimulai. Dina ini lagi galau akut parah gitu ya. Masalahnya klasik, gagal move on dari mantannya. Katanya gara-gara galau ini dia sampai kurang fokus buat bekerja. Nah, sebagai wakil kepala toko yang katanya baik dan mengayomi, si Bang Heri ini sering jadi tempat curhat Dina. Dari A sampai Z gitu, semua unek-unek Dina ini tumpah ke Heri. Gini nih, Heri ini dengar semua curhatan Dina, tapi bukannya kasih motivasi atau nasihat agama gitu ya. Dia malah ngasih saran yang bikin geleng-geleng kepala. Mending kamu ke orang pintar aja, Din. Dukun warga gitu. Awalnya Dina ragu, tapi namanya orang lagi desperate atau depresi, akhirnya dia setuju. Dia minta tolong Harry carikan dukun, biar pikirannya ini clear dan gak mikirin mantannya lagi. Duh warga, sejak awal kayaknya Harry ini udah punya rencana kotor. Modus cari dukun ini cuma umpan doang. Akhirnya Harry ini nyuruh Dina datang ke rumahnya hari Minggu 5 Oktober 2025 sekitar jam 5 sore di Purwakarta. Nah ini nih intinya, Harry ini sengaja minta istri dan anaknya pergi mengungsi ke rumah mertuanya terlebih dahulu. Tentu rumah ini jadi kosong melompong, perencanaan yang matang banget gak sih gitu ya. Harry bisa bebas melakukan apa saja di rumah itu. Di rumah gitu, mereka ini sempat ngobrol sebentar gitu ya, tapi si iblis di kepala Harry ini langsung bekerja. Ngakunya sih lagi terhimpit masalah ekonomi, tapi di saat yang sama dia juga tergoda sama pesona Dina. Double kejahatan. Dina langsung dipiting, dicekik, terus dirudah paksa. Gila gitu ya. Setelah itu Dina dicekik lagi hingga benar-benar tewas. Setelah Dina meninggal, Harry yang bejat ini langsung bertindak kayak professional killer. Dia masukin jasad Dina ke dalam sebuah kardus. Dan gak cuma itu saja, harta Dina dikuras habis. 2 handphone, perhiasan, emas, anting, cincin, kalung gitu ya, dan motor gitu ya, diembat semuanya oleh Harry. Cuma gara-gara masalah ekonomi. Bullshit gak sih? Biar gak ada jejak, baju, tas, sama sepatu Dina ini juga dibakar di depan rumah malam hari. Dan di tengah malam, Harry dibantu 2 temannya yaitu si Taufik atau Opik dan Robi buang jasad Dina gitu. Mereka ini pakai mobil terus buang mayat Dina ini ke sungai di Jembatan Merah Jatiluhur. Fix, ini udah yang namanya pembunuhan berencana. Dan selang 2 hari, jasad Dina ini mengambang di Sungai Citarum, Karawang. Dan ditemukan warga. Polisi ini tentu bergerak cepat gitu ya, nggak sampai 24 jam, Harry yang lagi kerja sok polos di toko langsung diciduk gitu ya. Dan fakta yang paling gak waras, sebelum ditangkap, si Harry ini sempat-sempatnya ikut melayat ke rumah duka. Dia pura-pura sedih gitu ya, seolah-olah dia juga kehilangan Dina gitu ya. Drama king banget gak sih gitu ya. Gitu. Astaga ya, ternyata orang yang kita anggap tempat curhat paling aman malah jadi predator yang paling mengerikan. Ini tentu menjadi pelajaran buat kita semua ya warga. Jangan pernah oversharing ke sembarang orang, apalagi kalau lo lagi lemah dan galau. Intip-intip dulu gitu ya, orangnya ini beneran tulus apa cuma cari kesempatan dalam kesempitan. Nah itu. Gimana menurut warga-warga semua? Si Harry ini pantasnya dihukum apa? Komen di komentar, di kolom komentar bawah ya.
Nah, buat warga Gelartik yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lain, yang boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com. Boleh dalam bentuk teks atau audio agar bisa dijadikan pelajaran buat warga-warga yang lainnya juga. Terima kasih buat yang udah dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum.